Hai guys, Company Mipas ngeluarin aplikasi baru bernama Start ASN. Lu penasaran? Yuk check it out bareng gue. Nah, masuk nih tutorial pengisian ya. Ayo mulai. Klik start ya. Level pertama, login. Kita coba login di Start ASN di browser kita. Wah, nice nih usernya. Username-nya pakai nick kita ya. Sengaja gue blur biar kalian nggak bisa lihat. Passwordnya Company Mipas. Nice. Selanjutnya captcha. Captcha ini dia akan ganti-ganti setiap kali kita masuk mau login. Level 2 guys, ganti password. Kita coba password yang baru dan konfirmasi password dulu. Kita klik simpan. Ah elah. Oh, password baru minimal 8 karakter guys. Kita konfirmasi ulang, simpan. Wuhuu, bener kan nama kata gue? Level 3 guys, input data pribadi. Selanjutnya di sini ada kita masuk di identitas pegawai ke data pribadi. Gua mau masukin foto dulu nih. Penasaran kan foto gue yang paling ganteng kayak gimana? Nah tuh. Wih. Oke. Selanjutnya nama lengkap ya. Nama lengkap tanpa gelar guys. Wih, dapat 100 lagi. 1 koin. Gelar depan gua kagak ada. Gelar belakang gue Eskom. Gelar non akademik belum ada. Lanjut. Oh, dapat 100 lagi. Pangkat dan golongan gue saat ini. Jabatan sekarang. Gue analis keimigrasian. Oke. Unit kerja saat ini ya. Diisi, dipilih. Dapat 100 lagi. Tipe pegawai karena gue PNS, gue pilih PNS guys. Status kepegawaian gue aktif ya. Email pribadi gue nama @gmail.com. Lu bisa sesuaiin dengan email pribadi lu sendiri. Kalau ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, lu bisa upload juga. Oh nice. Kita klik simpan dan lanjutkan. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Wih, berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke level 4. Kita input biodata pribadi. Mulai dari NIK sesuai dengan KTP ya. Oke, lanjut ke nomor kartu keluarga guys. Oke, dapat 100 lagi. Lanjut. Apakah dapat 100 lagi? Oke, dapat 100 lagi. Jenis kelamin laki-laki ya guys ya, gue bukan perempuan. Golongan darah A, bisa B, bisa AB, bisa O. Nggak ada D, E, F dan sebagainya. Tempat lahir dan tanggal lahir jangan menipu ya. Nomor telepon, kemudian nomor WhatsApp. Pilih yang aktif ya guys ya. Nomor telepon rumah. Jangan nomor telepon kantor meskipun lu udah nyaman di kantor. Oke, dapat 100 lagi. Agama, status perkawinan, jangan pura-pura jomblo guys. Harus sesuai dengan kondisi dan status lu ya. Alamat KTP. Ya, salah lagi. Oke, alamat tempat tinggal lu bisa sesuaikan dengan alamat KTP atau alamat domisili lu sekarang. Oke, dapat 100 lagi. Provinsi DKI ya. Kota atau kabupaten guys ya. Kemudian kecamatan dan kelurahan. Lu sesuaikan dengan kartu identitas lu.
dapat 100. Kemudian lu bisa upload KTP yang sudah lu scan. Simpan dan lanjutkan. Lanjut guys ke level 5, rekening dan karakteristik fisik. Oke, kita masukin dulu NPWP kita dulu. Jangan lupa ini ada di kartu dari DJP ya, dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian nama bank untuk pengajian. Oke, dapat 100. Cabang banknya juga. Dapat 100 lagi. Nomor rekening. Kemudian atas namanya ya. Atas nama pribadi, jangan nama orang lain. Oke, kita simpan. Ya, ternyata masih lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Tinggi badan 180 gue ya. Tinggi banget gue ya. 100. Berat badan juga. Jenis rambut, warna rambut. Bentuk wajah, sayangnya nggak ada bentuk wajah yang ganteng guys. Lu pilih oval, kotak, dan sebagainya ya. Warna kulit. Ciri-ciri khusus, masukkan kalau ada. Disabilitas, kalau ada bisa pilih ya. Dan pilih jenis disabilitas yang lu punya. Kalau seandainya tidak ada, lu tinggal pilih tidak. Oke. Simpan dan lanjutkan. Yeay! Berhasil guys. Oke guys, kita ke level 6. Ada masukin data keluarga ya. Gini-gini gue udah nikah loh guys. Oke, kita masukin NIK dari istri gue. Nomor NIK lengkap sesuai dengan KTP. Oke, nama lengkap. Nama lengkap istri ya. Jangan nama lengkapnya Dian Sastro lu masukin. Oke, perempuan, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahir. Kemudian tanggal lahir. Lu bisa masukin yang sesuai dengan KTP dari istri lu. Oke. Golongan darah sama. Tingkat pendidikan jangan lupa ya. Kemudian jurusan juga. Oke. Agama. Pilih salah satu. Pekerjaan. Bisa lu pilih sendiri ya. Kira-kira pekerjaan yang dimiliki sama istri lu apa? Jangan kuliah angkut dong. Siapa juga ini istrinya kuliah angkut, ya Allah. Oke, status perkawinan. Menikah dong, kan istri gua. Oke, tanggal perkawinan. Hati-hati buat bapak-bapak ya. Kalau sampai lupa dengan tanggal perkawinan, siap-siap lu tidur di luar. Hubungan keluarga istri, oke. Akta kelahiran dari istri lu. Atau nanti misalnya itu anak lu bisa masukin akta kelahiran dari anak lu sendiri. Kemudian KTP. Dapat 100. Kartu keluarga, lu bisa upload scan dari kartu keluarga. Kemudian kartu perkawinan atau maksudnya surat nikah ya, atau buku nikah ya. Oke. Dapat 100. Simpan. Apakah dapat 100? Oke, dapat 100. Bisa klik tambah lagi ya. Nanti sesuaikan dengan kondisi keluarga.
bisa klik lanjut. Oke, riwayat kesehatan. Kalau lu ada riwayat kesehatan tertentu, lu bisa masukin datanya di kolom ini. Mulai dari nomor registrasi, kemudian tempat periksa, kemudian tanggal periksa, dan hasil pemeriksaannya. Tambahkan uraian keterangan. Oke, simpan. Yeay! Berhasil guys. Kita next level ke level 7. Oke, di level yang ini kita akan mengisi asuransi guys. Asuransi standarnya sih gua pakai BPJS ya, karena itu punya negara. Kalau lu punya asuransi swasta, lu masukin. Oke, nomor polis, nomor keanggotaan, keterangan, kalau ada keterangan yang lu mau masukin bisa. Kemudian simpan, gua keterangannya aktif ya. Kemudian simpan. Wih, dapat 100. Selanjutnya, tak, tak. Oke, ternyata masih belum finish guys. Kita sekarang menuju ke hobi. Di hobi ada bidang kegiatan. Hobi kita coba foto ya, fotografi. Keterangannya, oke, keterangan apa aja lah yang sesuai dengan fotografi. Misalnya ada skill editing, apa Lightroom dan sebagainya, bisa lo masukin di situ. Selanjutnya, apakah finish? Masih belum guys, ternyata. Oke, masih ada rekam jejak pangkat dan golongan guys, ya masih masuk sini. Jangan lupa klik tanda plus. Kita masukin pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan gua ada di 3A misalnya ya. Kemudian status kepegawaian gua aktif. Ya dong, aktif dong, masa pasif. Oke, jenis kenaikan pangkatnya gua reguler atau ya dipilih ya, nanti disesuaikan dengan kondisi lu. Tanggal TMT ketika lu pertama kali ada di pangkat dan golongan tersebut. Kemudian masa kerja sudah berapa dalam bulan. Kemudian masa kerja dalam tahun. Setelah itu lu masukin nomor SK. Oke. Di keterangan lu bisa masukin apa aja. Kalau lu bingung boleh dikosongin. Yang penting tanda bintang guys. Kalau ada dokumen SK yang perlu diupload, lu bisa upload di filenya. Oke, simpan. Oke. Kalau lu sempat ada kenaikan pangkat dan golongan, lu bisa tambahkan di plusnya lagi ya. Wih, menang guys. Kita next level di level 8, jabatan ya. Oke. Jangan lupa klik tanda plus. Untuk saat ini kita coba jabatan internal kementerian. Antara pilih ya dan tidak, kita coba yang tidak dulu ya. Oke, jabatan internal saya di analis keimigrasian pertama. Kemudian tingkatannya apakah eselon atau JFT. Nah, di sini saya ahli pertama, saya tuliskan. Kelompok jabatannya jabatan fungsional. Kemudian untuk unit kerja atau satuan kerja, lu bisa ketik sendiri di kolom, nanti dia akan muncul di bagian bawahnya ya guys ya. Nah, ini lu pilih nih, ada banyak nih. Tuh. Oke. Mana-mana aja. Ini Jakarta Timur. Oke, instansinya lu bisa pilih kantor, wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke. Tanggal TMT dari jabatan lu. Kemudian nomor SK. Penting ya karena masih ada tanda bintang.
Selanjutnya tanggal SK-nya. Lu bisa lihat tuh di dokumen SK lu tuh. Ada tanggalnya kan di bagian bawahnya. Oke. Keterangan. Ya, lu bisa isi lah keterangannya apa, misalkan kalau bingung ya lu kosongin juga nggak apa-apa. Kemudian kalau ada dokumen SK-nya, lu bisa langsung di-upload di sini. Oke. Open. Simpan. Apakah dapat 100? Kita lihat. Tak. Tak. Menang guys. Next level nih guys. Level 9, jabatan internal. Oke, sekarang di jabatan internal ya. Tadi kita tidak ya. Karena tadi itu untuk riwayat jejak rekam kita sebelum kita pecah kementerian. Jadi selanjutnya sekarang kita akan isi rekam jejak kita, jabatan kita di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi jabatannya kalau memang belum berubah bisa tetap, kemudian unit kerjanya kita isi, kemudian tanggal TMT-nya juga ya. Selalu gue ingetin, lu harus ingat tanggal TMT lu. Kalau lu nggak ingat, bisa lihat atau intip di dokumen SK lu sendiri. Ya, nomor SK, tanggal SK. Makanya punya SK disimpan guys, jangan diloakin. Oke. Sekarang keterangannya, kalau lu masih bingung keterangan apa, lu boleh kosongin, nggak ada tanda bintang. Oke, dokumen SK kalau ada, kemudian simpan. Dapat 100. Next. Oke. Jadi untuk yang pertama lu pilih tidak, itu karena ada perpindahan dari Kemenkumham, kemudian dipilih ya karena lu sudah pindah kementerian, sudah pecah kementeriannya. Kita klik selanjutnya ya. Apakah akan next level ataukah cuman dapat nilai 100 nih? Oke, 1, 2, 3. Yeay! Kita naik level ke level 10 guys. Penugasan, penempatan, dan penghargaan. Di sini seperti biasa ya, klik tanda plus, kemudian rekam jejak penugasan lainnya. Lu bisa isi seandainya lu pernah mengisi jabatan di tempat yang lain untuk sebelumnya. Misalnya lu habis pindah dari pengelolaan arsip kepegawaian dulu banget, kemudian sekarang lu ada di analis keimigrasian. Jadi lu bisa isi, kemudian instansinya misalnya lu pernah berada nggak cuman di Kementerian IMIPAS, tapi juga lu pernah di Kementerian Dalam Negeri nih misalnya. Jadi di samping lu punya tugas jabatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lu juga ternyata ada penugasan di Kementerian Luar Negeri nih. Nah, lu bisa tuh masukin. Oke, seperti biasa ya. Terakhir, lu masukin SK lu, lalu simpan. Dapat 100 nggak nih? Oke, dapat 100. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Oh, masih ada rekam jejak penempatan nih guys. Kalau memang lu pernah ditempatkan di tempat yang lain sebelumnya, lu bisa klik tanda plus. Dan seperti yang tadi ya, seperti sebelumnya, lu bisa isi nama penempatan lu, di mana, kemudian jenis penempatannya.
apakah di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya gue di luar negeri nih, tujuan penempatnya buat benchmarking. Kota negara tujuan gue karena gue suka Jepang ya, gue pilih Tokyo. Oke, tanggal mulainya dari penempatan gue tanggal sekian. Oke, tanggal selesai dari penempatan gue sebelumnya. Dan sekali lagi gue ingetin, SK jangan sampai lupa. Nomor SK, tanggal SK, lu harus simpan dengan baik. Kemudian terakhir, dokumen SK upload. Simpan dan dapat nilai 100. Haha. Yes, easy. Kita klik selanjutnya. Ya, ternyata belum guys, belum selesai. Oke, kita ada rekam jejak penghargaan dan seperti sebelumnya kita isi lagi nama penghargaan. Nama penghargaan. Oke, gue coba Satya Lencana. Nih misalnya nih ya, gue sudah punya Satya Lencana. Kemudian jenis penghargaannya lu pilih, bisa juga lu ketik di kolom yang di atasnya, nanti akan muncul di bagian bawah instansi di mana lu dapat penghargaan, jangan lupa diisi juga. Oke, tahun penghargaan. Oke, pemberi SK-nya siapa? Apakah menteri, apakah presiden? Lu bisa taruh di situ ya. Ingat, selama ada tanda bintang artinya wajib guys. Nomor SK, tanggal SK. Oke, dipilih. Keterangan, lu bisa apalah gitu ya. Kalau bingung, lu bisa kosongin nggak apa-apa. Oke, kalau masih ada SK-nya yang di scan, lu bisa upload. Kemudian simpan, apakah dapat 100 juga? Nice, dapat 100. Oke, kita klik selanjutnya. Apakah berhasil? Apakah selesai? Yeay! Menang nih guys. Kita next level. Oke, level 11, pendidikan. Di sini lu bisa klik plus. Kemudian lu bisa masukin tingkat pendidikan lu mulai dari sekolah dasar. Ingat, dari sekolah dasar lu udah masukin. Jadi jangan langsung kuliah lu masukin. Dimulai dari yang paling dasar ya. Kamu dari sekolah dasar, kemudian SMP, kemudian SMA, S1, S2, es krim, nggak tau lah apalah itu. Masukin aja deh semuanya. Tahun masuk, tahun lulus, kemudian angkatan. Oke, itu angkatan biasanya buat ini ya, yang kuliah ya. Keterangannya jangan lupa ditulis lulus. Nomor ijazah sesuai dengan ijazah aslinya. Kemudian kalau lu ada scan-nya, lu bisa upload di sini juga. Oke. Simpan. Dapat 100. Oke. Kita plus lagi karena tadi baru sekolah dasar. Jadi selanjutnya kita akan isi SLTP. Dan sama seperti yang tadi, untuk selanjutnya akan dipercepat vokalnya ya. Jadi lu nggak akan dengar apa yang gua bilang. Mulai dari isi jurusan pendidikan, provinsi, kabupaten, kota, nama instansi dan sebagainya, lu isi sendiri. Yang penting adalah itu sesuai dengan ijazah asli lu. Kemudian nanti dari SMA-nya juga lu isi lagi dari awal juga, tingkat pendidikannya nanti SMA, kemudian nanti jurusannya apa segala macam. Setelah itu lu
simpan ya. Oke, jangan lupa setiap lu punya dokumen diupload. Oke, simpan. Berhasil guys, kita naik level lagi. Oke, selanjutnya kita naik level ke rekam jejak pelatihan. Kita bisa isi seperti biasa ya. Tekan tanda plus, kemudian isi kolomnya. Ada nama pelatihannya, pelatihan apa. Misalnya gue pelatihan pengawasan nih, gue isi. Kemudian kategori pelatihannya adalah pelatihan teknis karena gue dapat dari BPSDM Kementerian. Kemudian tanggal mulai dari pelatihannya itu kapan dan tanggal selesai pelatihannya kapan. Biasanya lu bisa cek di sertifikatnya. Di situ ada lengkap tuh, ada tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian instansi penyelenggara, tempat penyelenggaraannya di mana. Oke, instansinya jangan lupa ya BPSDM ya, sesuai dengan sertifikat gua sebelumnya. Oke, kemudian angkatan berapa, kan biasanya tuh ada tuh, misalnya pelatihan pengawasan pakai tanda Romawi tuh. Nah, lu terjemahin tuh tanda Romawinya. Apakah berapa? 15, 12, 22. Nah, ini. Tahun juga jangan sampai nggak diisi ya, karena masih ada tanda bintangnya. Nah, di prestasi, kalau seandainya dalam diklat tersebut lu ada prestasinya. Misalnya juara 1 dari pelatihan pengawasan, juara 1 dalam pelatihan SPPA gitu. Jumlah jam pelajaran sekali lagi juga lu bisa lihat di sertifikat lu. Nomor sertifikatnya, kemudian upload tuh dokumen sertifikatnya di sini. Oke, apakah finish? Kita simpan dulu. Oke, dapat 100. Kita klik selanjutnya, apakah finish levelnya? Wah, ternyata belum guys. Sekarang kita di rekam jejak tugas belajar nih. Ini buat lulus semua yang sempat ada tugas belajar. Lu bisa isi di sini tingkat pendidikannya apa, kemudian jurusan pendidikannya apa. Nah, misalnya lu yang kebetulan dapat kesempatan buat masuk ke jenjang pendidikan dari S1 ke S2. Nah, ini bisa lu isi nih. Atau mungkin dari S2 ke S3, lu juga bisa isi nih di sini. Nama instansi universitasnya ya. Misalnya gua di Universitas Negeri Surabaya. Dari tanggal mulai, kemudian tanggal selesai. Itu lu pilih semua. Ingat, nomor SK ada tanda bintangnya nih, berarti wajib. Tanggal SK-nya ya, lu bisa intip di nomor SK di dokumen SK-nya. Di situ ada tanggalnya, sumber pembiayaan apakah dari beasiswa atau yang lainnya. Kemudian program beasiswanya namanya apa. Lampirkan juga diupload SK dari tugas belajarnya. Kalau sudah seperti biasa, simpan. Apakah ada perpanjangan? Kalau tidak ada, klik tidak. Kalau ada perpanjangan, lu bisa klik di tanggal perpanjangan. Nah, kalau misalkan diklik iya, maka akan muncul nomor SK perpanjangan. Selanjutnya juga ada tanggal SK-nya. Lu pilih tuh tanggal dari SK-nya, kemudian tanggal perpanjangan mulai dari tanggal berapa, kemudian lu pilih juga tanggal selesai perpanjangannya. Perpanjangan ini biasanya kalau seandainya lu dari SK pertama sudah ditentukan misalnya 2 tahun dan kemudian lu ada perpanjangan masa studinya, maka lu wajib nih isi perpanjangan studi ya.
Karena gua tidak ada perpanjangan, jadi gua pilih tidak. Selanjutnya simpan dan dapat 100. Oke. Selanjutnya kalau misalnya sudah selesai, kita klik selanjutnya ya. Apakah dapat nilai 100 ataukah sudah finish? Oh, ternyata masih ada tugas lagi lah. Selanjutnya rekam jejak penugasan guys. Seperti biasa lagi, kita bisa klik tanda plus, kemudian nama penugasan, jenis penugasan, tujuan penugasan. Kita misalnya tadi gua suka Jepang ya, jadi gua taruh di KBRI Jepang. Jenis penugasannya di luar negeri. Tujuan penugasannya benchmarking seperti yang tadi ya. Kota atau negara tujuannya di Jepang. Instansi penyelenggara, Interpol coy. Coba ini. Jumlah jam pelajarannya, oke. Tanggal mulai dan tanggal selesainya sesuai dengan SK. Dan sekali lagi ada tanda bintang sesuai dengan nama aplikasinya Star ASN. Jadi yang di bintang berarti diutamakan, diprioritaskan. Oke. Sekali lagi dokumen SK bisa lu upload di sini langsung. Canggih bener kan aplikasinya? Simpan, dapat nilai 100. Oke. 100-nya nggak muncul ya. Oke, lanjut di skripsi atau tesis atau disertasi. Kalau lu S1, lu bisa isi judul skripsi lu ya. Kalau misalkan lu ada sampai S2 atau S3, berarti lu juga wajib tambahkan judul tesis lu, judul disertasi lu nanti di sini. Oke. Upload juga dokumen publikasinya. Nah, kalau lu mau tambahkan lagi, lu bisa klik tambah. Karena gue cuma satu aja nih, misalnya contohnya. Jadi selanjutnya kita klik next. Nah, di sini ada makalah sama seperti sebelumnya. Jadi lu tinggal klik plus, klik di judul makalah. Lu isi tuh judul makalah lu apa, tahun lu terbitkan makalah lu di tanggal berapa, di tahun berapa. Kemudian uraiannya abstrak singkat dari makalah lu atau penelitian lu. Dokumen ya, jangan lupa kalau ada scan-scanannya lu bisa upload tuh. Oke, kita klik selanjutnya. Menang nih guys. Oke, kita udah di level selanjutnya nih guys. Kita masukin rekam jejak artikel atau tulisan yang sudah pernah kita bikin ya. Misalnya untuk artikel ini biasanya tulisan kita yang kita muat di media, baik itu media online atau media cetak. Oke, publikasinya kita bisa upload dan simpan. Oke, ini dapat nilai 100 nih. Nipnya belum di blur ya. Oke, selanjutnya ada jurnal juga. Lu bisa klik tanda plus untuk isi judul jurnal, tahun penerbitan jurnal, kemudian uraian singkat jurnal tersebut tentang apa, apakah tentang ini, tentang itu ya. Paling nggak di abstrak lu masukin deh, copy paste di situ ya. Oke, choose file dan simpan. Dapat 100 lagi dong. Oke, kalau lu mau tambah-tambah lagi karena karya tulisan lu banyak, lu boleh masukin sebanyak-banyaknya. Untuk selanjutnya, inovasi. Nah, inovasi atau kegiatan strategis ini lu bisa tambahkan kalau lu memang mendapatkan inovasi yang diakui oleh
instansi sama kementerian atau mungkin organisasi yang lain, mungkin United Nation, mungkin dari negara lain. Nah, lu bisa tuh masukin di sini. Dapat penghargaan. Nah, itu bisa tuh dimasukin di situ. Oke, 100. Dapat tuh. Wih, bonus level guys. Wah, apa ya? Bonus. Gue baru tahu nih ada bonusnya. Kira-kira apa nih? Oh, kita bisa edit guys. Kita sekarang masuk di cara edit ya. Kalau seandainya lu tadi salah, lu bisa ngedit nih. Oke, yang tadinya kita udah terlanjur simpan, lu bisa nih diedit. Diedit itu dirubah-rubah ya. Oke, kita ubah-ubah lagi. Misalnya salah upload dokumennya, atau mungkin lu salah upload tulis judulnya dan sebagainya, lu bisa nih perbaiki lagi dengan menu edit. Nah gitu. Kalau sudah seperti biasa simpan. Nah kan dapat dapat 500 guys. Gokil nggak tuh? Oke, selanjutnya delete guys. Oke, kita coba menu delete. Apakah Anda yakin? Nah ini kalau lu udah yakin mau delete, klik. Dapat 500 guys. Wih, gila. Mantap. Oke. Setelah lu selesai, kita klik selesai ya. Wih. 100 guys. Juara 1 deh. Oke. Baik, akhirnya kita sudah selesai melakukan pemutakhiran data mandiri ya. Dan kalau bisa diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Kenapa? Karena data ini akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian dan akan sangat berguna untuk perkembangan jenjang karir kita. Dan untuk selanjutnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam penyampaian saya dalam video tadi itu mungkin ada yang kurang berkenan, dan tanpa mengurangi rasa hormat, segala bentuk aktivitas yang ada di dalam video maupun ucapan dalam video ini itu semata-mata hanya bertujuan untuk edukasi supaya video ini lebih menarik untuk disampaikan kepada semua pemirsa dan semua ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan yang sudah diberikan kepada tim kita, dan jangan lupa tetap semangat untuk mengisi pemutakhiran data mandiri. Sekali lagi, terima kasih dan we love you.